Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perbedaan itu adalah suatu keniscayaan. Perbedaan itu adalah sunnatullah atau bentangan yang bersifat alamiah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita misalnya bisa melihat pada surah Al-Hujurat ayat 13. Allah memberi petunjuk kepada kita bahwa ada misalnya perbedaan jenis kelamin, perbedaan etnik atau perbedaan etnis. Allah berfirman, "Ya ayuhan nasu, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum, innallaha 'alimun khabir." Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Ini sekali lagi adalah sunnatullah. Perbedaan ini kemudian nanti juga akan selanjutnya akan menunjukkan perbedaan dalam pemahaman dan pemikiran. Oleh karena itu, sekali lagi, ini harus kita terima dengan penuh kesadaran. Jadi tidak mungkin kita berada pada satu pemahaman yang sama meskipun menggunakan dalam konteks pemikiran agama itu, pemahaman agama menggunakan dalil yang sama. Bahkan meskipun memiliki organisasi yang sama atau mazhab yang sama, perbedaan-perbedaan itu antara satu individu dengan individu lain akan berbeda. Katakanlah misalnya tentang ibadah sholat. Meskipun diajarkan oleh guru yang sama, menggunakan bacaan yang sama, boleh jadi tidak terjadi perbedaan pada bentuk formal atau pada bentuk fisik pelaksanaan sholat, tetapi akan terjadi perbedaan dalam bentuk penghayatan terhadap ibadah sholat itu. Yang satu akan memahami dengan baik makna sholat, makna bacaan yang ia baca. Yang satu mungkin tidak akan paham, tidak memahami, atau yang satu memiliki kedalaman pemahaman tentang sholat, yang satu kurang. Jadi yang mungkin nampak sama itu hanyalah dalam bentuk pengamalan fisik, tetapi begitu masuk kepada penghayatan yang lain, maka akan terjadi perbedaan-perbedaan. Perbedaan penghayatan atau pemaknaan ini ekspresinya nanti juga akan menimbulkan bentuk tampilan fisik yang berbeda. Jadi sekali lagi ini harus dipahami dengan penuh kesadaran. Di sisi lain, kita juga sebetulnya diingatkan oleh Allah pada surah Al-Maidah ayat 48. Bahkan ini ayat ini sangat menarik. Allah misalnya berfirman dalam potongan ayat ini, "Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja, walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidah, walakin liyabluwakum fi ma atakum fastabiqul khairat, ilallahi marji'ukum jami'a fayunabbi'ukum bima kuntum fi takhtalifun." Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Untuk setiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang.
Walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidah. Kalau Allah menghendaki, ini artinya kalau Allah bersifat menunjukkan kekuasaannya, misalnya bersifat memaksakan begitu, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Walakin liyabluwakum fima atakum, tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikannya kepadamu. Ya, karunia itu adalah karunia terbesar itu adalah ayat Allah atau wahyu Allah atau petunjuk dari Allah melalui kitab suci. Fastabiqul khairat, maka berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Jadi berlomba-lomba dalam beragama. Ini sekali lagi, ini bentangan ayat yang menandaskan bahwa perbedaan pemahaman itu akan merupakan suatu keniscayaan. Oleh karena itu, ya kita ya berlomba-lomba saja. Dan ini kalau di internal Muhammadiyah ini semangat yang dimiliki oleh tarjih. Jadi hasil pencarian majelis tarjih misalnya dalam suatu munas tarjih, tidak dalam rangka menyalahkan pendapat yang berbeda, tetapi dalam rangka berfastabiqul khairat dengan kelompok umat Islam lainnya, berfastabiqul khairat dalam menjalankan agama. Kalau Al-Maidah tadi ini berfastabiqul khairat dalam konteks yang berbeda agama antara Islam, Yahudi dan Nasrani pada ketika itu. Dalam konteks internal umat Islam, jadi mari kita berfastabiqul khairat dalam menjalankan agama. Jadi tidak boleh, itulah makanya tidak boleh menyalahkan karena bertentangan dengan prinsip sunnatullah yang telah digariskan oleh Allah, bahwa perbedaan itu adalah ujian bagi kita untuk kita tidak saling menyalahkan, menerima dengan penuh kesadaran, tetapi sekaligus perbedaan ini akan mendinamisasi kita, memajukan pemikiran kita, dan kita terus melakukan perlombaan ini, siapa di antara kita yang paling baik amalnya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.